Sosok Rizik Syihab yang juga Ketua Ormas Front Pembela Islam menjadi sorotan akibat beberapa aksinya. Sejumlah aksinya dianggap menyinggung dan merendahkan pihak lain. Alhasil, Rizik dilaporkan ke polisi untuk proses hukum lebih jauh. Rizik dilaporkan atas berbagai tuduhan, mulai dari dugaan melecehkan lambang negara, dugaan penistaan agama, hingga dianggap menghina anggota Hansip. Kasus pertama yang menjerat Rizik adalah dugaan melecehkan Pancasila. Pada 27 Oktober 2016, Putri Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri, menyambangi Barreskrim Polri setelah melihat ceramah Rizik di Bandung yang diunggah di YouTube. Sukmawati menganggap tidak pantas Rizik sebagai pemimpin ormas melecehkan simbol negara. Terlebih lagi Soekarno, sang ayahanda, adalah salah seorang yang merumuskan Pancasila. Sebagai Ketua Umum PNI Marhaenisme melaporkan Rizik, Ketua FPI, kepada Barreskrim perihal penodaan terhadap lambang dan dasar negara Pancasila, serta menghina kehormatan dan martabat Dr. Insinyur Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama Republik Indonesia. Laporan tersebut kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Rizik sendiri telah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Usai diperiksa selama 7 jam di Polda Jawa Barat, Rizik Syihab menganggap tuduhan penghinaan lambang negara yang dilaporkan Sukmawati hanyalah salah pemahaman. Rizik mengancam jika Sukmawati tidak menyadari akan kesalahpahamannya, dia akan melaporkan balik Sukmawati. Kalau Sukmawati menyadari bahwa beliau yang gagal paham terhadap pemaparan tesis ilmiah saya, kemudian menarik laporan ini, saya tidak akan perpanjang. Tapi kalau Sukmawati tidak menyadari kegagalan pahamannya, kemudian terus mau melanjutkan, saya akan buat satu laporan baru. Artinya bahwa Sukmawati telah mencemarkan nama baik saya, sekaligus sudah berupaya mengkriminalisasi suatu tesis ilmiah. Polda Jawa Barat lalu bergerak cepat melakukan gelar perkara kasus dugaan penghinaan Pancasila. Gelar perkara diperlukan untuk menentukan status seseorang, apakah menjadi tersangka atau penyidik harus mencari bukti tambahan. Sudah 15 saksi, sudah kita periksa seluruhnya, ya. Baik itu saksi ahli dan juga saksi yang ada di TKP, serta saksi-saksi yang lainnya yang memang mendukung pada saat pelaksanaan acara tersebut. Ucapan Rizik kembali menuai kontroversi. Dalam suatu kesempatan, Rizik menyebutkan logo Bank Indonesia pada uang baru menyerupai Palu dan Arit. Komentar Rizik diunggah ke YouTube oleh akun FPI TV pada 25 Desember 2016. Video tersebut kemudian diduga bermuatan tindak pidana penghasutan. Mulanya Polda Metro Jaya berinisiatif mengusut kasus tersebut, meski tidak ada yang melaporkan. Polisi dimungkinkan membuat laporan polisi model A, yaitu laporan dibuat berdasarkan temuan Polri sendiri. 8 Januari 2017, Rizik dilaporkan oleh Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah ke Polda Metro Jaya. Rizik disangkakan melanggar pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Polda Metro Jaya sudah meminta keterangan dari Bank Indonesia terkait dengan kebenaran Palu Arit dalam logo tersebut. B membantah jika logo dalam pecahan uang itu merupakan simbol komunisme. Gambar yang dipersepsikan sebagai simbol Palu dan Arit itu adalah unsur pengaman yang bertujuan agar masyarakat mudah mengenali keaslian uang sekaligus menghindari pemalsuan. Itu tidak benar bahwa itu adalah salah satu unsur pengaman yang kita tanamkan memang di dalam uang itu.
Sosialisasi ada ya tentunya, kita juga bisa lihat kok sekarang di bank-bank umum ya, itu ada posternya semuanya, bahwa kalau memang perlu dilakukan sosialisasi, kita juga sedang merencanakan juga sosialisasi. Rizik Syihab akhirnya menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya terkait dengan pernyataannya soal logo Palu Arit. Usai diperiksa selama lebih dari 4 jam, Rizik menilai ceramahnya tentang logo Palu Arit bukan fitnah, namun kritik terhadap pemerintah. Saya sampaikan saya tidak memfitnah, saya tidak menuduh, saya berikan tadi semua uang kertas cetakannya dan kita buktikan ini. Nah, karena itu tadi sudah saya sampaikan kepada para penyidik dalam keterangan terakhir, kami minta dengan hormat kepada pemerintah untuk satu memberikan penjelasan. Nah, kenapa ada ribuan jutaan alternatif bentuk dari teknologi recto verso tersebut, kok yang dipilih adalah pilihan gambar yang bisa memberikan persepsi di tengah masyarakat mirip logo Palu Arit. Mengucapkan kepada saya. Kasus lain yang menjerat Rizik adalah dugaan penistaan agama. Kasus itu bermula dari tayangan video yang merekam Rizik saat berceramah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 25 Desember 2016. Dalam ceramahnya Rizik menyatakan Tuhan tidak memiliki anak yang dianggap menyinggung agama tertentu. Kemudian satu persatu laporan dilayangkan ke polisi. Pertama, pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia melaporkan Rizik pada 26 Desember 2016 ke Polda Metro Jaya. Keesokan harinya laporan dari Student Peace Institute yang menyusul dengan gugatan yang sama dan dianggap menyinggung umat agama tertentu. Selanjutnya 30 Desember 2016 giliran Forum Mahasiswa Lintas Agama atau Rumah Pelita melaporkan Rizik ke Polda Metro Jaya. Tidak selesai di situ, Rizik juga dilaporkan atas dugaan penistaan agama oleh Kuyanti Kusmira, warga yang menganggap ucapan Rizik dapat mengusik kerukunan umat beragama. Rizik Syihab juga dilaporkan warga Pondok Gede yang bernama Edi Sutono pada 12 Januari 2017. Edi yang merupakan anggota perlindungan masyarakat karena dianggap misalnya Hansip dianggap otaknya lebih rendah atau mungkin lebih dianggap low class yang merendahkan mereka dan mereka kemudian membuat laporan, ya kita juga tidak bisa tolak. Ingat, Hansip ada di mana-mana seluruh Indonesia. Hak mereka juga kalau mereka bisa diperlakukan rendah. Banyak Hansip-Hansip juga yang saya kira memiliki pendidikan tinggi, ada juga yang sarjana, ada yang volunteer menjadi Hansip, ada juga yang sarjana ya. Itu mereka otaknya nggak bodoh-bodoh amat gitu ya. Dan mereka juga sekali lagi bolehlah itu saudara kita, jangan sampai kita melakukan komentar yang membuat seolah-olah mereka menjadi lebih rendah daripada yang lain. Seakan tidak terbendung, kasus hukum yang menjerat Rizik Syihab berganti. Ratusan orang dari berbagai ormas di Jawa Barat menggelar unjuk rasa di depan markas Polda Jawa Barat. Mereka menuntut Rizik diproses secara hukum karena melecehkan simbol budaya Sunda dan juga simbol negara. Pasalnya, Rizik secara sengaja memplesetkan kata salam khas Sunda, sampurasun, menjadi campuracun, dan mengganti arti Pancasila menjadi Pancagila. Kita balikan ada satu bahasa sampurasun ini yang sudah dilaporkan sebenarnya ke Polda Jabar. Kita masih pelajari permasalahannya, tetapi masih ada desakan terus dari masyarakat Jawa Barat dalam hal ini budayawan Sunda ya, untuk tetap memaksa dan mengharapkan Polda Jabar itu tetap memproses. Terakhir, Rizik dilaporkan terkait dengan kasus tanah di Megamendung, Bogor. Rizik dianggap melakukan penyerobotan tanah negara. Sementara itu, pihak FPI mengatakan seharusnya polisi mengecek terlebih dahulu legalitas kepemilikan tanah tersebut.
Menurut FPI, Tanah Negara yang disebut oleh Kapolda Jabar adalah pesantren yang didirikan oleh Rizik Syihab, di mana legalitas sudah tercatat di Badan Hukum. Dari semua laporan itu, kasus hukum yang melibatkan Rizik tetap diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kendati demikian, Polri tidak menutup kemungkinan kasus akan diberhentikan jika pelapor mencabut laporannya. Polisi tidak akan mendorong penyelesaian secara kekeluargaan seperti yang diinginkan Rizik. Pasalnya, cara tersebut hanya dilakukan atas inisiatif kedua belah pihak yang berperkara. Sebelumnya, Rizik berharap persoalan hukum yang membelitnya diselesaikan secara kekeluargaan, termasuk berharap ada pihak yang menjembatani dialog dengan sejumlah pihak yang melaporkan dirinya. Tim Liputan, Berita 1. Sebagian besar warga Tangerang, Banten memilih kelenteng Buntek Bio sebagai tempat untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Sementara di Padang, Sumatera Barat, warga keturunan Tionghoa berziarah ke rumah Abu untuk berdoa bagi arwah keluarga. Ratusan warga Tionghoa di Tangerang, Banten mendatangi kelenteng Buntek Bio atau yang juga dikenal sebagai Vihara Padumutara untuk memanjatkan doa. Kelenteng ini merupakan salah satu kelenteng tertua dan terbesar dari 3 kelenteng yang ada di Tangerang. Namun, ada yang berbeda pada perayaan Imlek tahun ini. Lilin besar yang biasanya disediakan di kelenteng Buntek Bio sebagai sarana untuk berdoa tidak lagi tampak. Pihak pengelola mengatakan kebijakan ini mulai diberlakukan untuk menghindari terjadinya kebakaran. Mengingat kelenteng ini merupakan cagar budaya yang harus dilindungi. Ya, misalnya kita contoh, lilin kita tambahkan, kemudian kertas yukim juga, nah kemudian juga minyak, nah dupa-dupanya kita tambahkan ya, kok biasanya tanggal 15, kita 1.500 kita siapkan sampai 15 hari itu sekitar 30.000 set lah. Gitu. Yang berbeda dari tahun lalu apa hari ini? 2 tahun ini berbeda kita di Buntek Bio, karena dulu kan lilin besar di sini. Kita larang itu, kita kebijakan mengurus adalah supaya jangan pakai lilin besar karena banyak kelenteng yang terbakar. Kita menjaga itu, jadi kita hanya lilin kecil begini aja, paling bisa semacam itu. Di tengah guyuran hujan, warga tetap beribadah dengan khusyuk dan mendoakan Indonesia semakin baik di tahun baru ini. Saya rasa lebih baik lagi ya dari tahun-tahun sebelumnya ya. Perbedaannya mungkin karena suasananya juga lebih enak lagi, lebih kalau saya bilang lebih sejuk lah ya. Ya kami berharap bahwa dengan adanya tahun baru ini kita juga tetap mesti bahwa bangsa negara ini kita adalah bagian daripada kita sendiri, dan kita berharap juga ada yang namanya saling toleransi, saling menghormati, dan rasa cinta kita ke negara ini juga tidak perlu diragukan lagi. Di Padang, Sumatera Barat, usai menggelar sembahyang di kelenteng Si Hin Kiong, sebagian warga berkunjung ke rumah Abu Abadi di kawasan Kampung Pondok Padang. Warga yang datang tidak hanya dari Padang, tetapi juga dari provinsi lain yang sengaja pulang ke Padang untuk merayakan Imlek bersama keluarga. Di rumah Abu ini terdapat sekitar 300 abu kremasi warga Tionghoa. Selain berdoa untuk arwah keluarga, warga juga memohon agar arwah keluarga mendoakan mereka agar mendapat kesehatan dan kesejahteraan serta jauh dari bahaya di tahun ayam api. Hari ini hari Raya Imlek, jadi kami biasa tradisi biasa sembahyang untuk keluarga yang sudah meninggal. Ya minta doakan keluarga yang masih hidup, kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan. Rumah Abu Abadi ini mulai digunakan sejak 16 tahun lalu dan merupakan salah satu dari 3 rumah penyimpanan abu warga keturunan Tionghoa di Kota Padang. Tim Liputan Berita 1, Jakarta dan Padang, Sumatera Barat.